Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnita, NIM 21221050. Dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas dalam rangka memenuhi tugas metode penelitian dengan judul pencegahan terhadap serangan hacker. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja jenis-jenis serangan hacker serta cara mengatasinya. Oke, langsung saja. Pertama, pendahuluan. Di era digital yang semakin maju, ancaman siber menjadi semakin nyata dan kompleks. Hacker dengan berbagai motif dengan kemampuan terus berupaya menyusup ke sistem data-data yang penting. Serangan siber tidak hanya mengancam individu, tetapi juga perusahaan, lembaga pemerintahan, dan infrastruktur kritis. Oleh karena itu, perlindungan terhadap serangan hacker menjadi suatu keharusan. Artikel ini akan membahas langkah-langkah pencegahan yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri sendiri dan aset digital dari ancaman siber. Apa itu serangan hacker? Serangan hacker adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok menyusup ke sistem komputer jaringan kita. Tujuan mereka itu beragam, mulai dari mencuri informasi pribadi, merusak sistem, hingga melakukan pemerasan. Selanjutnya, jenis-jenis serangan hacker. Ada banyak jenis serangan hacker, tetapi beberapa paling umum adalah phishing, malware, ransomware, dan DOS. Phishing seringkali melalui email atau pesan palsu. Malware bisa berupa virus, worm, atau Trojan horse. Ransomware akan mengunci data Anda dan meminta tebusan untuk mengembalikannya. Sedangkan DOS bertujuan untuk melumpuhkan sebuah situs atau layanan online. Selanjutnya itu cara mencegah serangan hacker. Pertama yaitu menggunakan perangkat lunak keamanan yang terbaru. Pentingnya perangkat lunak keamanan terbaru ini memberikan perlindungan yang terbaik dengan mengatasi kerentanaan terbaru dan mengoptimalkan respon terhadap serangan yang ada fitur penting perangkat lunak seperti pemindaian otomatis, proteksi real time, sampai sangat penting untuk melindungi sistem dari ancaman muncul secara tiba-tiba. Membandingkan berbagai solusi keamanan dapat membantu memilih perangkat lunak paling sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan sistem informasi. Dua itu melakukan pembaruan rutin pada sistem keamanan. Manfaat pembaruan rutin ini membantu menutup celah keamanan yang diketahui dari memastikan perangkat lunak tetap efektif melawan ancaman baru yang muncul, menentukan jadwal pembaruan, menetapkan jadwal pembaruan konsisten adalah dengan penting untuk menjaga sistem dengan aman, baik itu mingguan, bulanan, atau sesuai kebutuhan mengatasi masalah tersebut. Setelah perbaruan penting untuk dilakukan penguji sistem guna memastikan tidak ada masalah baru yang muncul dan sistem berfungsi sebagai mestinya. Ketiga yaitu menggunakan kata sandi yang kuat, kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Untuk mencegah serangan hacker, kita perlu mengambil beberapa langkah yang penting. Yang pertama itu menggunakan kata sandi yang kuat, unik untuk setiap akun. Kedua, aktifkan autentikasi 2 faktor untuk menambah lapisan keamanan ekstra.
Ketiga, selalu memperbarui perangkat lunak dan sistem operasional kita. Selain itu, hati-hati dengan email yang mencurigakan, install antivirus dan firewall, serta buat backup data secara berskala. Itu menerapkan strategi perlindungan tambahan. Misalnya kita ingin melindungi lagi dengan cara yang ini, yaitu menggunakan autentikasi 2 faktor. Autentikasi 2 faktor ini meningkatkan keamanan dengan meminta verifikasi tambahan saat masuk, mengurangi risiko akses tidak sah ke sistem. Kedua itu melatih karyawan tentang keamanan siber. Pelatihan karyawan ini mengenai praktik keamanan siber yang baik dapat membantu mencegah kesalahan manusia yang sering menjadi masuknya serangan siber. Yaitu ketiga, mengimplementasikan kebijakan keamanan yang ketat. Kebijakan keamanan yang ketat membantu menetapkan aturan yang harus diikuti untuk memastikan setiap individu berkontribusi dalam menjaga keamanan sistem informasi. Itu selanjutnya strategi implementasi yang efektif. Pelatihan dan edukasi menggunakan alat autentikal yang terpercaya, monitoring dan pencegahan kebijakan, mengadakan sesi pelatihan bagi pengguna untuk memahami pentingnya kebijakan ini dan cara mengimplementasikan secara efektif. Memilih solusi autentikasi yang terpercaya, mudah digunakan untuk memastikan pengguna tidak merasa terbebani oleh proses keamanan. Terakhir itu secara rutin memantau kepatuhan terhadap kebijakan ini dan menegakkan aturan untuk memastikan bahwa semua pengguna mengikuti prosedur keamanan yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya dari penjelasan yang tadi dapat kita simpulkan bahwa ancaman siber semakin canggih. Pencegahannya adalah kunci keamanan tetap, waspada terus dan terus belajar. Dunia digital yang dilindungi oleh perisai ancaman siber terus berkembang, tetapi dengan pengetahuan dan tindakan pencegahan yang tepat, kita dapat melindungi diri dan data kita. Ingatlah bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab bersama. Tetap waspada, terus belajar tentang ancaman terbaru, dan terapkan tips-tips yang telah saya bahas tadi. Mungkin sekian dari video saya tentang pencegahan terhadap atau apa-apa saja serangan hacker yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.